Oke kawan-kawan, malam. Salam sehat, salam sejahtera. Kita bertemu lagi kali ini mengisi kesibukan. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara inti core EE55 yang baru dan ETD 55 yang model XPSU. Ini lilitan untuk SMS full breed. Hasilnya ya saat ini tanpa inti core atau inti ferrit, didapat sekitar segini ya. Oke, mengenai inti ferrit ini, beberapa di postingan orang yang lain bukan ingin merendahkan. Kita jangan samakan inti core atau inti ferrit ini dengan yang diposting di YouTube yang kawan-kawan lihat. Jangan semena-mena untuk melakukan riset sesuai dengan atau mencoba-coba sesuai dengan video yang banyak beredar ya. Karena setiap inti ferrit ini beda-beda. Model yang baru dan yang lama itu banyak selisihnya. Ya meskipun masih bisa dipakai, cuman tidak semua bisa langsung berhasil bila saat delete. Oke, kita akan cek dulu agar kawan-kawan pada tahu. Untuk ETD 55 yang lama ya, hasil yang didapat berapa mH. Ini yang kita dapat. Ini untuk ETD bekas PSU. Ini kita dapat sekitar 3,2 mH. Berarti ini ukuran pasti isinya segini ya. Oke, kita lepas kembali untuk ganti EE55 yang produk baru. Kita akan banyak selisih saat penghitungan lilitan, karena Mas buat trafo ini tidak bisa disamakan dengan rakitan orang lain. Kita harus menghitung sendiri sesuai dengan kondisi ferrit yang kita punya saat ingin memasang trafo SPS. Ini kita dapat hampir mendekati 5 mH ya. Maaf. Ini perbandingan dari ferrit baru dan ferrit lama. Meskipun selisih hanya sekitar 1, berapa sekian, itu sangat mempengaruhi hasil akhir SMS kawan-kawan semua. Saat ini banyak yang beredar ataupun banyak yang viral ya, membanding-bandingkan SMS rakitannya atau gimana bisa melebihi target atau gimana. Semua itu bisa. SMS itu bisa dibuat sesuai dengan kriteria kita. Cuman tidak semua SMS itu bisa sesuai dengan harapan kawan-kawan semua. Sedangkan
itu masih membutuhkan untuk MOSFET maupun inti ferit, diameternya, ukurannya, kapasitasnya, dan tidak semua USMPS itu bisa maksimal. Walaupun banyak yang mencoba untuk download sesuai dengan penjabarannya dan real hasil pengetesan saat dibebani dumi maupun dikonsletkan, semua itu pengaruh dari beberapa komponen yang sangat komponen yang sangat membuat SMPS itu lebih kuat dan lebih bandel. Cuman pengetahuan selama ini banyak yang sedikit menyimpang, karena SMPS itu bukan hasil load dan in itu sama. Sebab SMPS itu bukan mentransfer switch tegangan awal dan beban awal ke beban out. Seharusnya SMPS itu mengambil efisiensi tertinggi. Apabila input kita berapa ampere, anggap saja 6 ampere. Itu tegangan normal itu kan tegangan PLN 220, itu seharusnya saat kena beban itu mungkin selisih berapa persen, sekitar 40 atau 60% dari saat di load beban itu kapasitas input itu akan naik bebannya. Jadi seumpamanya kita ambil 6 ampere input awal, jika di load maksimal untuk beban 4 ohm pun itu nanti sekitar 40% atau 60%-nya ya hampir ya 20 ampere. 20 ampere maksimal kemungkinan ya. Seharusnya out itu bisa melebihi dari 20 ampere itu. Tujuannya itu membangkitkan pulsa agar SMPS itu bisa mengeluarkan daya besar. Tapi banyak yang masih membandingkan in dan out itu sama. Bisa dikoreksi untuk masalah itu ya. Saat ini saya tidak ingin berdebat mengenai orang yang membanding-bandingkan bahwa SMPS itu kuat dan settingannya itu pas. Itu raciannya orang-orang yang dulu. Cuman kita jangan samakan SMPS yang beredar ini seperti SMPS yang sangat hebat lah. Semua itu pasti ada kekurangan, dari awal segi bahan, material, PCB pun tidak semua bisa digunakan. Itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya ya. Cuman setting awal buat SMPS itu tidak serta-merta harus buat besar ya. Yang penting kita buat untuk kapasitas sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Jangan berharap daya lebih, cuman kemampuan itu tidak diperdulikan.
cukup sekian, kita akan bahas untuk episode yang lain lagi. Saat ini hanya sebatas penjelasan dan penjabaran. Mungkin lain waktu bisa akan menjelaskan saat dicoba dengan beban perbandingan antara core ETD, Ferrite ETD dan EE55 yang model baru. Semua itu pasti ada plus minusnya, jadi jangan kita membandingkan produk kita dan produk orang lain itu lebih hebat yang punya kita. Semua itu milik Allah, jangan terlalu berbesar hati. Yang penting kita harus bisa mengerti dari segi bagian-bagian SMPS itu, fungsi dan kegunaan, maupun bagian mana yang paling riskan. Jangan semua dipukul rata. Komponen yang biasanya harus bertahan di saat kena beban besar dikasih komponen hanya sebatas hanya untuk pemakaian biasa saja, padahal kebutuhan kebanyakan yang ramai dan viral saat ini kan untuk balap, sedangkan komponen balap itu tak murah ya. Komponen itu harus bisa memilih dan meminimalisir kekuatan saat kita bebani maksimal. Cukup sekian, lain waktu kita bahas lagi, karena saat ini hanya mengisi luang kekosongan dari pekerjaan saya. Oke kawan-kawan, see you.